Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga saat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan yaitu pembahasan di surah Al-Infitar, yaitu ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Kata Allah, "Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim." Apa yang telah memperdaya kamu, yaitu berbuat durhaka bi rabbikal karim, kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhanmu yang sangat mulia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada al-insan di sini sebetulnya ditunjukkan kepada orang-orang kafir. Karena jelas mereka tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, yang tidak ada Tuhan yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala yaitu mengingatkan kepada manusia akan terjadinya hari kiamat, supaya manusia ini paham bahwa kehidupan manusia ini bukan hanya di dunia saja, bahkan dunia yang hari ini diciptakan oleh Allah, bahkan diusahakan bagaimana supaya manusia mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa dunia ini akan dihancurkan. Dunia ini akan dihilangkan, dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada manusia, wahai manusia, wahai insan, yang mana hitopnya khususnya orang-orang kafir. Apa yang memperdaya kalian berbuat maksiat, tidak mentuhankan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sindiran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada orang-orang kafir. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada manusia, sekaligus kepada kita sebagai seorang muslim, kenikmatan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak ada manfaatnya. Jangankan perkara yang bermanfaat kepada kita, perkara yang madarat saja pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah di dalamnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia supaya manusia tidak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
setiap apa yang dibuat, setiap apa yang dilakukan, bagaimana setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia justru bukan menjadikan manusia ini mendapatkan kecelakaan, kemudaratan untuk dirinya di dunia ataupun di akhirat, melainkan setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia justru harus bermanfaat untuk dirinya, bahkan bisa membawa dirinya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian Allah katakan, Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu, khalaqaka yang telah menciptakan kamu, kemudian fasawwaka, lalu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kejadianmu. Dan Allah Subhanahu wa taala yaitu fa'adalah, menjadikan setiap ciptaan-ciptaannya seimbang. Contoh kita saja manusia. Allah menciptakan diri kita dari satu bahan yang sama. Satu bahan yang sama. Tetapi walaupun dari satu bahan yang sama, manusia ini Allah ciptakan berbeda-beda. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang bisa melihat. Allah kasih mata tetapi tidak bisa melihat. Matanya ada tapi nggak bisa melihat. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kuping tapi tidak dengan pendengarannya, padahal kupingnya ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih tangan, kasih kaki, kakinya ada tapi nggak bisa kuat berjalan. Maka hari ini Allah memberikan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita pada saat ini berupa anggota tubuh saja yang sangat sempurna. Manusia ini adalah manusia sempurna dari segi penciptaan, bentuk tubuh, cara bicara, cara berjalan, cara berpikir, sehingga asbab daripada manusia Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Bagaimana keadaan dunia pada saat ini? Fikirnya manusia. Sehingga Allah pun mempercayakan dunia ini dipegang oleh manusia. Padahal dulu Allah telah tawarkan kepada malaikat, ya, Allah telah tawarkan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada iblis laknatullah alaih, bagaimana supaya bumi ini ada yang memimpinnya. Tapi justru Allah memilih manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat-malaikatnya, kata Allah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi, di atas bumi, yaitu seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha, maka para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan seseorang yufsidu fiha yang senantiasa berbuat kerusakan di bumi, wa yasfiku dima, bahkan engkau akan menciptakan seseorang atau sesuatu yang akan menjadikan pertumpahan darah. Malaikat ini menyampaikan kepada Allah, mencegurang rek ngajadikeun jalmi di alam dunia, anu rek mimpin alam dunia, sementara sifat manusia mah ngarusak jeung perang gitu. Sifat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan
kepada para malaikat. Aku yang lebih tahu. Walaupun malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami ini kata malaikat senantiasa mensucikan engkau, bertasbih kepada engkau. Kenapa engkau tak menjadikan kami saja untuk menjadi khalifah di muka bumi? Tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini lebih tahu, bahkan sangat tahu daripada apa yang diketahui oleh kalian, kepada para malaikat-malaikat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, bahwa manusia ini diberikan ya bentuk tubuh yang sangat indah apabila dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Manusia berjalan dengan kakinya, berdiri tegak lurus, ya. Berdiri tegak lurus. Apabila kita bandingkan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hewan saja. Allah ciptakan hewan, mereka berkaki 4, berjalannya pun tidak lurus. Jemaah yang dimuliakan Allah, berjalannya tidak lurus. Ini dari bentuk jalannya saja. Kemudian berbicaranya pun, bicaranya ada, suaranya ada, tapi tidak seperti manusia. Kemudian sama-sama hewan ini ada keturunan, tapi tidak seperti manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sangat sempurna, bahkan menyempurnakan kejadian-kejadian manusia ketika diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdaya kalian sehingga kalian ini berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dialah Allah yang telah menciptakan kita, dialah Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita. Kita diberjalankan sama Allah, dikasih lihat sama Allah, dikasih sehat sama Allah, dikasih banyak nikmat sama Allah. Tapi terkadang kita ini banyak lupanya kepada Allah. Jangankan di luar sholat, lagi sholat pun lupa. Jangankan di luar sholat, lagi sholat pun kadang kita ini lupa pas sama Allah. Pikiran kemana saja. Masalah yang tidak ada ketika sholat timbul aja kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, pantas ya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah As-Sajdah bahwa aku ini menciptakan manusia ini ada mata, dikasih mata untuk melihat kenikmatan yang telah Allah berikan, kebesaran Allah. Kemudian dikasih pendengaran dan dikasih hati sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih pikir sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali manusia ini yang bersyukur. Sedikit sekali manusia ini yang bersyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba yang dimuliakan Allah, kita introspeksi diri saja. Dulu di masa muda, sehatnya kita, kepanasan, kedinginan, badan ini kuat saja. Coba sekarang Pak, semakin lama semakin berkurang usia kita. Jangankan kita ini berpanas-panasan seharian,
Satu jam, 2 jam saja kita kepanasan, tubuh kita sudah tidak bisa betul-betul baik. Atau kehujanan, 1 jam saja kita hujan-hujanan di usia-usia kita saat ini, lain kepada tubuh kita. Ini menunjukkan, jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa manusia ini sangat lemah. Manusia ini tidak bisa apa-apa kecuali diapa-apakan sama Allah. Manusia ini tidak bisa memberikan kesehatan kepada dirinya kecuali disehatkan sama Allah. Maka kita sama-sama, jemaah yang dimuliakan Allah, dari 2 ayat ini di surah Al-Infitar, walaupun ini adalah sindiran sebetulnya kepada orang-orang kafir, tetapi kita sebagai seorang muslim, bagaimana setiap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, terutama di anggota tubuh kita. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah menciptakan diri kita, ya. Allah menciptakan diri kita yang begitu sempurna, menyempurnakan kejadian-kejadiannya, diciptakan sempurna sama Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka tidak ada satu pun yang bisa kita buat pada saat ini kecuali mensyukuri seluruh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu anggota tubuh yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara mensyukurinya, jemaah yang dimuliakan Allah? Cara mensyukurinya dengan cara setiap anggota tubuh kita, kaki kita dipakai jalan kepada jalan kebaikan, tangan kita dipakai membantu kepada kebaikan, mata kita dipakai melihat perkara yang baik-baik. Karena ulama katakan, kalau tangan kita dipakai perkara yang baik-baik, tangan kita melangkah kepada perkara yang baik-baik, telinga kita mendengar perkataan yang baik-baik, kemudian mata kita melihat perkara yang baik-baik, maka hati kita akan semakin baik, pikir kita akan semakin baik, ucapan kita akan semakin baik. Kalau ucapan semakin baik, maka amalnya pun akan semakin baik. Kalau amal-amalnya semakin baik, maka doa-doa yang disampaikan kepada Allah pun nantinya akan turun yang baik-baik kepada kita. Nantinya akan turun yang baik-baik. Tapi kalau seandainya kakinya dipakai melangkah kepada yang buruk, tangannya dipakai perkara yang buruk, kemudian matanya melihat yang buruk-buruk, kemudian telinganya mendengar perkara-perkara yang buruk, maka nanti pikirannya akan buruk. Sehingga setiap doa manusia yang dipanjatkan sama Allah Subhanahu wa taala bukan kebaikan yang akan Allah turunkan, tapi keburukan, asbab yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, semoga 2 ayat ini mengingatkan kepada diri kita sehingga kita bisa berbuat setiap segala sesuatu dunia ini, yaitu mengikuti daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, cara dan jalan yang dibuat Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang disampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.